Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami datang kepadamu dengan segala kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan mampukan untuk kami bisa merenungkan firman-Mu, sehingga kami bisa melihat bahwa Engkau senantiasa bekerja bahkan melalui situasi yang tidak kami kehendaki. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini yaitu dari kitab Kejadian pasal 42 ayatnya yang ketiga. Kejadian pasal 42 ayat 3 yang demikian firman Tuhan. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita adalah kelaparan yang membuka jalan pertemuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua perjalanan kita mulai dengan keinginan. Ada perjalanan yang kita tempuh dengan keadaan yang memaksa. Ya, bisa jadi karena kebutuhan, karena situasi. Dan 10 saudara Yusuf ini berangkat ke Mesir bukan karena ingin ketemu seseorang, tapi karena ada satu kondisi, yaitu kelaparan. Mereka tidak mencari yang lain, hanya mencari makan. Mereka tidak berniat untuk ketemu dengan Yusuf, karena mereka juga nggak tahu Yusuf di sana. Mereka tidak berniat untuk membereskan masa lalu, mereka hanya ingin untuk bertahan hidup. Tapi justru dari perjalanan yang terpaksa itulah ada sebuah perjumpaan besar yang sedang menanti mereka, yang sedang Tuhan persiapkan bagi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kelaparan ini bukan sebuah kebetulan. Perjalanan ke Mesir bukan keputusan yang netral. Semua menjadi bagian dari rencana Allah untuk mempertemukan kembali keluarga yang terpecah. Jadi mereka pergi ke sana tujuannya sederhana, untuk membeli gandum. Tapi Tuhan bekerja dengan sangat-sangat rapi. Jadi lewat ayat ini Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu bekerja melalui proses yang biasa. Bukan hanya proses yang spektakuler, yang besar, yang luar biasa, yang mengherankan, tetapi lewat proses yang biasa. Memakai itu kebutuhan yang jasmani untuk menggerakkan rencana rohani. Dan Tuhan sering membawa manusia ke titik temu dengan rencana Tuhan lewat jalan yang gak nyaman. Allah tidak selalu memanggil lewat suara yang jelas. Kadang Ia memanggil melalui keadaan yang menekan. Dalam hidup Bapak Ibu Saudara, kelaparan ini bisa berbentuk macam-macam. Kelelahan, kebuntuan, kekosongan, atau keadaan yang membuat kita terpaksa melangkah ke arah yang tidak kita rencanakan. Seringkali kita mengeluh karena situasi itu. Kita bertanya, kenapa sih harus gini? Kenapa sih harus gitu? Padahal bisa jadi justru lewat keadaan itu Tuhan sedang mengantar kita pada perjumpaan yang penting dengan orang, dengan kebenaran, bahkan dengan diri kita sendiri. Saudara, renungan ini mengajak kita untuk tidak buru-buru berkeluh kesah atau bahkan mengutuk ketika kita sedang dalam keadaan yang sulit. Renungan ini juga mengajak kita untuk tidak menutup diri terhadap proses yang terasa berat. Dan kita juga diajak untuk bertanya, Tuhan, apa yang Engkau sedang kerjakan lewat situasi yang seperti ini? Mungkin ada langkah yang hari ini kita ambil karena terpaksa. Namun bukan berarti langkah itu sia-sia. Bisa jadi justru lewat langkah itulah
Tuhan sedang mempersiapkan rancangan damai sejahtera, rancangan pemulihan. 10 saudara Yusuf berangkat ke Mesir dengan satu tujuan, membeli gandum. Mereka nggak tahu kalau mereka sedang berjalan menuju perjumpaan yang akan mengubahkan kehidupan mereka. Demikian juga kita. Tidak semua perjalanan hidup ini ideal, tapi Tuhan mampu memakai jalan yang terpaksa untuk menghadirkan perjumpaan yang penuh makna. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak pernah berhenti bekerja. Bahkan melalui keadaan yang berat, yang tidak kami pahami, Engkau tetap bekerja. Ajarlah kami ya Tuhan untuk percaya bahwa setiap langkah hidup kami, termasuk langkah yang kami tempuh dengan keterpaksaan, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Beri kami hati yang peka untuk melihat karya Tuhan di balik semua proses yang terjadi. Inilah ya Tuhan doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.